Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha taqal haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya kami menganiaya diri sendiri. Kalau tidak kamu rahmati dan kamu ampuni, maka kami dalam keadaan merugi. Insya Allah pendengar yang dirahmati Allah, inilah pengakuan kita sebagai hamba Allah yang sangat saib, yang sangat aniaya, menzalimi diri sendiri, aniaya. Kita diberi akal, pikiran, kesehatan, tidak mampu kita jalankan untuk berbuat kebajikan, namun kita senantiasa menzalimi diri sendiri, berbuat kezaliman. Nauzubillah. Itulah hakikat manusia. Ada unsur takwa dan ada unsur taat dan unsur khianat atau unsur daripada fasik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya kami ilhami jiwa itu dengan kefasikan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya kami ilhami jiwa itu dengan kefasikan, kerusakan, dan fujuraha dan ketakwaan. Ini pendengar rahmati Allah. Ternyata Allah yang mengilhami ini semua. Kita sebagai hamba Allah yang punya akal, punya hati, punya penglihatan, pendengaran, punya kesehatan, kita gunakan itu. Instrumen canggih yang diberikan Allah kepada kita, build up di dalam tubuh kita. Punya pendengaran, penglihatan, mata, telinga, hati, kalbu, akal. Kita gunakan untuk mencari kebenaran. Itu maksudnya. Iya, Allah mengilhami kefasikan, kejahatan, kezaliman, dan ketakwaan. Falama fujura wa taqwa. Terus Allah bukan cuma begitu saja. Allah memberi kita instrumen pendengaran, hati, penglihatan. Inna sam'a wal basir, wal afidah. Itu hati inilah pikiran terdalam. Kalau akal, pikiran itu antara benar dan salah. Tapi kalau hati itu instrumen keadilan dari Allah. Hati, kita punya hati sehingga kita berkasih sayang sesama
manusia lain jenis suami istri anak, karena ada hati. Saudara yang dirahmati Allah, itu maksudnya ayat itu, fa'alama fujura taqwaha. Bukan itu saja, Allah memang mengilhami kejahatan dan kefasikan, fujura wa taqwa dan ketakwaan, tapi Allah menganugerahi kita inna sam'a wal basir wal afidah. Itu Allah memberi pendengaran. Pertama pendengaran, basir penglihatan, afidah hati. Ini pendengaran dulu, kita mendengar kita ini mendengar, Bapak Ibu mendengar ini, masuk ke instrumen telinga, masuk ke hati, kita cerna apa ini, lalu kita sintesis untuk kita jadikan proses daripada itu semua. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita menjadi ini pendengar yang rahmati Allah yang harus kita ketahui daripada dampak ini, sehingga kita jadi insan kamil, insan sempurna, punya hati, punya akal, waras. Ini jadi jangan serta-merta kalau Allah mengalami kejahatan dan kefasikan dan takwa terus kita, aduh Allah kenapa itu? Iya Allah ilhami, tapi kita punya akal untuk mencerna. Kita punya parang, iya parang, tapi hati berkata parang untuk potong bambu, itu tak, itu bukan untuk membunuh, kan begitu. Nanti dipertanggungjawabkan semua daripada akal dan hati, pendengaran, penglihatan, dipertanggungjawabkan nanti di sana. Sehingga kalau orang yang tidak waras, orang gila tidak kena hukum di yaumil hisab nanti. Ini pendengar yang rahmati Allah. Kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, diberi hidayah beribadah, sholat berjamaah untuk di masjid. Itu karena Allah yang gerakkan, Allah yang beri ilham, Allah yang beri hidayah. Syukur. Sehingga banyak orang yang tidak Allah beri hidayah. Kita termasuk syukur yang sholat subuh di masjid. Syukurlah. Kita berdoa supaya yang lain juga ikut diberi hidayah. Hidayah itu saja. Kita jangan memvonis begini begitu, jangan. Ya Allah belum beri hidayah, masih malas kemas masjid. Itulah agama itu adalah itu tidak, agama adalah kacau. Ini benar-benar rahmati Allah. La dina la aqliha. Tidak ada agama, tidak ada akal. Agama itu harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tinggalkan itu agama. Iya. Itu saja pendengar rahmati Allah. La dina la aqliha. Tidak ada agama, tidak ada akal. Ini pendengar rahmati Allah. Kita subuh bangun, siwak, sikat gigi, istinja dari buang kotoran, dari dubur, dari lubang sakar. Kita
istinja, istiharoh, suci, pakai wangian, pakai tanah kalau perlu, lumpur, sehingga bau-baunya sudah hilang dengan lumpur atau dengan karbon, arang, sebagai pengikat daripada bau. Itu harus. Jangan kita istinja kemudian masih ada bau kotoran kita di tangan, tidak boleh. Jadi suci dalam ini suci zatnya dan suci bau. Dari zatnya tidak ada dan dari baunya tidak tercium lagi. Begitu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Hakikat toha. Lalu kita menyikat gigi, siwak, kita bersihkan ini mulut kita, sarang dari benih penyakit. Ini merupakan sarana pencernakan. Ini tiap saat menggiling makanan, sisa makanan di sini jadi bakteri, jadi virus, busuklah kita. Maka Allah perintahkan sebelum wuzu sunnah, yakni membersihkan mulut dengan siwak, disikat bersih, kemudian pakai lidi-lidi tipis, dicungkel kalau perlu ini sisa makanan sehingga jadi segar mulut kita. Ini apa bukan ajaran agama yang terbaik ini? Mana agama lain? Mana ajaran agama lain? Itu mereka ibadah tidak pakai wudu langsung, entah itu ingusan atau entah itu ngiler apa. Ini daripada air liur. Itu tidak benar mereka. Yang benar ya bersih dulu, taharah dulu, wudu dulu. Sebelum wudu bersihkan mulut. Ini ajaran yang baik. Itu agama lain mana? Tidak ada. Mereka agama kotor mereka. Langsung berdoa. Sementara habis hubungan suami istri langsung berdoa. Tidak diterima itu, kasihan. Harus bersuci dulu, taharah dulu. Ini agama-agama tidak masuk akal semua ini, kecuali Islam. Masih kotor, tidak sunat. Tidak bisa, tidak ada ajaran taharah mereka. Sapu rata mereka. Tidak ada. Kalau Islam ada ajaran taharah, bersuci, pakai tanah, pakai arang sebagai pengikat bau, pakai lumpur sehingga sisa-sisa bau di tangan daripada kotoran tai kita tidak tercium lagi. Lalu kita berwudu, lalu kita ke masjid, suci, kita bersih. Inilah ajaran agama yang paling nomor 1. Tidak ada yang menyamai agama lain. Begitu kencing langsung, tidak pakai istinja, pakai bersuci dengan air, langsung sholat kamu. Kotor itu baju, kotor itu celana dalam. Apakah betul ajaran mereka itu? Calon-calon penghuni neraka semua itu. Dari sinilah maka banyak orang-orang Eropa yang tahu kesehatan memeluk Islam, karena logis Islam itu. Taharah, bersuci. Harus pakai tanah untuk menetralisir daripada bau. Pakai arang untuk menetralisir dari bau. Tidak sah wudu bila kita masih bau. Ini kotoran kita, tai kita. Ini pendengar yang rahmati Allah. Insya Allah kita diberi kekuatan hidayah untuk bersih-bersih taharah. Tidak ada agama lain mana tidak ada, Mas. Tidak ada ajaran begitu. Mereka ke gereja, ke tidak pakai wudu, tidak pakai bersuci, Mas.
kadang kencing menetes dia masuk ke dalam gereja, ke dalam pura. Na'udzubillah. Kalau Islam batal, tidak sah itu. Percikan air seni itu najis mas, tidak bisa itu dipakai itu sarung atau baju sembahyang kalau kena itu. Terus ganti, najis. Ini. Mau melawan ajarannya Islam? Mau? Mana ajaranmu? Tidak ada ajaran begitu. Ajaran kotor semua. Habis drink, habis miras, langsung tidak pakai wudu, langsung ke rumah ibadah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang rahmati Allah, inilah ajaran yang terbaik, sehingga banyak orang-orang Eropa yang ahli kena hidayah, ahli kesehatan kena hidayah mas. Tidak main-main ini. Pendengar rahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan. Kita pagi-pagi sudah kasih bersih ini mulut kita, gigi kita. Sisa makanan habis, segar mulut kita. Pakai Pepsodent lagi. Ini ajaran nomor wahid. Sehingga kalau mereka yang rajin berwudu tidak kena corona. Yang kena corona adalah orang yang malas sholat, malas berwudu. Itu azab bagi mereka yang malas sholat, malas berwudu. Itu berwudu. Lubang hidung kita putar-putar pakai jari-jari. Bersih mas. Kita kasih masuk sabun itu masuk. Ya, kita kumur di hidung. Itu bersih mas. Bersih. Jadi corona itu adalah laknat bagi orang-orang tidak berwudu, tidak sholat 5 waktu. Yakinlah kenapa Indonesia kena? Iya. Apa mayoritas Islam? Iya mayoritas Islam, tapi sholat kagak, wudu kagak. Maka diazab oleh Allah itu Muslim Indonesia. Mereka sombong, tidak mau menyembah Allah, tidak mau berwudu, sombong. Allah kasih mati dengan corona, tak bisa bernapas, habis tak bisa bernapas. Macam dicekik, macam disembelih, itu tidak bisa bernapas. Itu corona, itu begitu. Terprop, tersumbat itu aliran pernapasan, mati. Siksa itu sama dengan disembelih itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pendengar rahmati Allah, semoga kita bisa diberi hidayah ke kebajikan insyaallah. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.